Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dosana pemirsa Soro Minang TV, alhamdulillah kami bisa bersuwo balik dengan Dosana pada sebuah liputan khusus produk sebuah yayasan yang insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang dengan seorang ustadz yang telah hadir di samping kami pada malam hari ini. Oke, Dosana Soro Minang TV sadonya. Pada malam hari ini tentu kami selalu berdoa kepada Yang Kuasa, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi segala bentuk kegiatan sehari-hari yang Donsana pemirsa Soro Minang TV lakukan. Selanjutnya kami all kru Soro Minang TV, saya Safril Yubahar dan kameramen Mr. Donald serta kru yang lain berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga pemirsa Soro Minang TV selalu meringankan tangannya untuk nge-like, memfollow, men-subscribe, men-share dan memberikan komen di akun fanpage Soro Minang TV dan channel YouTube Soro Minang TV. Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonya. Pada malam hari ini kita berbincang-bincang dengan Al-Ustadz Ahmad Rifai ya Ustadz ya. Dengan Al-Ustadz Ahmad Rifai untuk melihat segala bentuk kreativitas yang dilakukan Yayasan Al-Anwari yang insya Allah sebentar lagi kita lakukan. Penasaran pemirsa Soro Minang TV? Ikuti terus di Suaro Minang TV, Suaro Urang Awa. Oke. Pemirsa Soro Minang TV, baru terbuka live streamingnya Ustadz. Nah, oke pemirsa Soro Minang TV, sadonya kita berbincang-bincang dengan Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berbeda jawab Assalamualaikum orang yang benar-benar paham dengan arti Assalamualaikum dengan kami yang biasa-biasa aja Ustadz ya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ustadz, sebelum kita masuk, Ustadz nggak bisa masak Padang ya? Gitu, biasa. Nggak apa-apa, rumah makan Padang itu seluruh Indonesia masuk orang Ustadz. Betul kan? Yang punya orang Minang, tapi yang makan adalah seluruh Indonesia. Jadi kita termasuk saya makan nasi Padang tiap sebentar ya. Jadi artinya adalah Soro Minang TV juga tidak harus berbahasa Padang. Betul. Seluruh suku insya Allah akan kita akomodir di Soro Minang TV. Ustadz, sebelum kita masuk kepada berbagai macam produk hasil home industry dari Yayasan Al-Anwari, mungkin supaya pemirsa dan Donsana Soro Minang TV sedikit pingin tahu seperti apa profilnya Pak Ustadz Ahmad Rifai ya, Pak Ahmad Rifai dan profil tentang Yayasan Al-Anwari itu sendiri Pak Ustadz. Ya. Silakan Pak Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Yang pasti Pak Ustadz harus santai. Santai aja ya. Maka bincang, maka sebelum saya mulai ini kira-kira berapa jam nih? Kalau bisa 2 jam dapat enggak kan begitu ya kan? Boleh. Jadi karena ini bincang santai, yang pertama syukur pada Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas setiap nikmat yang Allah berikan pada kita, karena alhamdulillah ala kulli hal, setiap perbuatan kita hal ini kita senantiasa bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kedua, sebelum kita aktivitas apapun, setelah berzikir pada Allah, muji Allah, maka pentingnya kita bersalawat. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad agar berkah. Amin. Baik kawan sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala, tak kenal maka tak sayang. Betul. Ini yang kita maksudkan tadi. Tak cinta ya kan. Habis itu kalau sudah cinta berarti akan berdatangan donasi. Nah, insya Allah. Amin. Nah, maka alhamdulillah yang pertama nama saya Ahmad Rifai. Ahmad Rifai ya. Kelahiran saya di Bogor, Jawa Barat. Oh, Bogor ya, betul. Baru 20 tahun umurnya. Masya Allah. Lebih sedikit.
Tanggal 10 Oktober 1985. Iya, iya, Baru masih muda, masih bisa lah. Ya. Nambah 2-3 lagi. Nambah anaknya 2. Oh, nambah anak lah. Ya. Aktivitas ya memang di dunia pendidikan. Ya. Kami 16 bersaudara. Tuh. Saya anak ke-12. Jadi semuanya hampir 80% semua megang pendidikan. Masya Allah. Maka di dunia pendidikan ini bagi kami merupakan suatu kewajiban untuk memajukan pendidikan. Itu yang pertama. Karena ayah kami didik seperti ini dulu. Biarpun kamu nggak makan, penting kamu sekolah. Jalan kaki. Masya kami cerita dulu perjuangan. Iya, nggak apa-apa. Silakan Ustaz. Kami 16 bersaudara ini satu tempat. Jadi kami dulu namanya tempat ngaji. Ya. Tempat ngaji, pendidikan semua digembleng di situ. Kemudian kami sekolahkan jalan kaki, ada yang ya seperti itulah keadaannya. Ya. Dan saya memegang yayasan ini semenjak 2006. Yayasan terus seluruh Indonesia. Dan di Batam ini Al Anwar Indonesia ini, saya Al Anwar Indonesia. Ini tahun 2019. Berkedudukan di Batam. Al Anwari Indonesia di Batam. Oke. Sebelumnya saya megang yayasan A, B, C, kurang lebih ada 7 yayasan. Pernah saya ketuai. Iya. Namun saya milik orang lain. Iya. Saya ketuanya. Namun ada bahasa kalau kita majukan yayasan orang lain bukan berarti kita mau beramal. Kan apa salahnya? Kenapa nggak kita buat yayasan sendiri, kita majukan, kita kembangkan. Alhamdulillah 2019 Oktober kita buat yayasan sendiri. Saya sebagai ketuanya, istri pembinanya dan keluarga. Ya. Bukan berarti kita memang ingin keluarga semua, tapi tetap dari keluarga ini membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Itu tujuannya. Tapi di bidang pendidikan, Yayasan Al Anwar ini ada 3 bidang: sosial, masyarakat, dan keagamaan. Awal-awal kami berdiri itu selain pendidikan, kami juga bidang sosial di pengobatan. Kemudian sekarang merambah untuk menambah sayap lagi ke ya home industry. Ya, karena kita diuji kemarin dari COVID kan. Betul. Karena kemarin ya tadi banyak donatur donasi sebelum COVID ini banyak. Maka kami dulu betul-betul menggratiskan sekolah. Namun tadi ujian demi ujian Allah datangkan, donatur banyak meninggal karena COVID. Iya. Dulu 1 bulan sampai 60 juta. Masya Allah. Dikasih donatur, tapi beliau meninggal dunia. Mudah Allah panjangkan amalnya. Ya betul, amin. Karena amal jariah. Amin. Saya bangun pondok di sana sini. Nah, namun qadarullah tahun 2004 ini kami kena ujian, makanya tadi tapi dengan Allah uji itu betul. Jadi berpikir bagaimana mencari solusi. Betul. Kami lahirlah produk saja nih. Jadi kami punya azam nih 2024 ini kami nggak mau jadi tangan di bawah. Minimal kami ini jadi nggak tangan di atas, minimal nggak jadi tangan di bawah lah. Minimal kita punya base lah sedikit. Ada sebuah dasar yang pada prinsipnya nanti bisa kemungkinan dikembangkan insya Allah. Betul. Di samping kami nggak mau jadi tangan di bawah, yang kedua kami ingin membekali santri-santri. Jadi kami punya prinsip tuh jangan sampai santri itu laki-laki terutama bukan tak mulia keluar pondok ini, mohon maaf bukan tak mulia, cuma bisa jadi imam masjid, mimpin tahlil. Ya. Betul. Tapi kami ingin punya life skill. Ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Betul. Ya meskipun contoh misal tempe. Tempe ini kan image-nya, mohon maaf, sebagian masak image-nya tempe ini tempe. Makanya kan tempe, mental tempe. Tapi ketika kami pelajari mungkin Dato atau Pak Syafril boleh buka, manfaat tempe itu sangat besar sekali. Betul. Kami dapat referensi dari Dr. Zaidul Akbar, Dr. Ingrid. Tempe itu adalah makanan yang bagus sebenarnya. Tapi cara ngolahnya, cara makannya, ini yang harus kita pelajari. Mungkin image tempe, kenapa bilang mental tempe. Kenapa? Karena proses pembuatannya tidak higienis. Maka tempe itu murah. Saya belajar dari Rumah Tempe Indonesia di Bogor, RTI. Rumah Tempe Indonesia itu pembuatan higienis. Maka kami salah satunya higienis. Satu, tanpa diinjak-injak. Tanpa ada keringat yang akan jatuh ya. Pakai celana panjang, pakai peci, pakai masker. Masya Allah. Ini sebelum kita masuk ke situ ya, tadi nanti kita juga sambil melihat-lihat dan berjalan Pak kameramen ya ke lokasi yang
ke dalam bagaimana proses itu sendiri. Jadi sebenarnya memang sudah base-nya Pak Ustadz sekeluarga, beradik kakak mulai dari orang tua sampai kepada saudara sebanyak 16 saudara. 16 saudara. Pak Ustadz adalah Anak ke-12. anak yang ke-12 ya, anak yang ke-12 untuk bergerak di bidang pendidikan. Betul. Bergerak di bidang pendidikan. Oke pemirsa Suara Minang TV, ini sangat luar biasa. Seorang Al-Ustadz yang baru berumur 20 tahun lebih, lebih 20 tahun lebih, yang alhamdulillah karena bimbingan orang tua itu sendiri, beliau berhasil membuat sebuah yayasan yang disebut dengan Yayasan Al-Anwari Indonesia yang berada cabang di mana-mana. Ya, untuk pusatnya di Batam. Di Batam. Kemudian kami ada di Bogor 1, sedang ya mau pembangunan, Ya. adik saya pegang. Dan di Bintan sedang mau buat pembangunan, di Piayu, Sikupang, di belakang Padang, di Karimun. Masya Allah. Makanya kenapa Indonesia mudah-mudahan karena Faiza Azam dapat tawakal Allah. Wow. Di seluruh Indonesia. Oke Ustadz. Yayasan pendidikan yang bernama Yayasan Al-Anwari Indonesia yang alhamdulillah Al-Ustadz pimpin. Kalau boleh pemirsa Suara Minang TV atau Dunsana Suara Minang TV semua mengetahui bergerak di bidang pendidikan seperti apa Ustadz? Karena jujur bidang pendidikan juga banyak. Betul. Baik itu pendidikan umum maupun itu pendidikan Islam itu sendiri. Dan pendidikan Islam juga berbagai macam. Ya, nah, kalau di Yayasan Al-Anwari seperti apa pendidikan yang sekarang lagi fokus lah. Insya Allah nanti ke depan tentu akan berkembang. Sesuai dengan perkembangan terjadi oleh yayasan itu sendiri. Pertama yang sudah jalan ini ke tahfizul Quran. Tahfizul Quran. Ya, menghafal Quran. Pertama karena sekarang sedang naik daun kan. Betul. Tapi yang pertama, yang kedua banyak instansi pemerintah, tentara, polisi, universitas negeri ini akan memberikan beasiswa. Betul. Ini memprioritaskan. Betul. Yang kedua, kami punya prinsip itu walaqad yasanal Quran lizikri fahal mudzakkir, dan telah kami mudahkan Quran untuk dihafal. Jadi kalau dulu waktu pondok itu tidak boleh menghafal Quran karena berat. Nah mungkin karena perkembangan zaman hari ini IQ mulai naik, makanya fokus Quran dulu. Pertama bukan berarti tidak fokus ke yang lain, fokus Quran karena Allah banyak memberikan kemuliaan kepada hafiz Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi ke dunia pun instansi universitas itu banyak memberikan beasiswa. Betul. Yang ketiga, dan orang hafiz Quran itu IQ-nya pasti di atas rata-rata. Kenapa? Tebal ini bisa dihafal. Nah, 114 surat ya. 14 surat yang dihafal. Nah, maka kami punya standar juga. Hafal Quran itu bukan hanya hafal. Kami punya standar itu 4. Pertama, selain dia hafal, dia bisa menulis. Jadi apa yang dia hafal dia tulis. Ya. Jadi bukan hanya di lisan oral. Misalnya dia baca surat sekian, dia tulis. Supaya tulisannya bagus, supaya dia menulis. Yang kedua, dia bisa menyambung ayat. Jadi ketika imam salah, dia bisa luruskan. Kalau hafal berurutan kan, ya berurutan. Tapi kalau nyambung ayat, orang baca dia bisa sambung. Dia kaget, tau-taunya hilang lagi, kembali lagi ke nol, udah susah ya. Ya. Jadi artinya berbagai macam surat yang alhamdulillah diajarkan kepada anak, mau ambil di tengah, mau ambil sepertiga atau dimanapun, insya Allah di dalam Al-Quran bisa dilakukan oleh itu salah satu standar kelulusan. Ya. Jadi kelulusan kami ini bukan hanya hafal secara lisan tapi tulisan juga. Ya. Itu diberi pendidikan. Untuk sekolah bagaimana? Kami ke paket. Nah hari ini image masyarakat juga, paket itu tidak berlaku. Nah justru kejar paket itu berlaku dan dibuktikan. Pertama, ada beberapa santri kami yang lepas dari tempat kami ini melanjutkan ke SMK negeri. Bisa. SMK negeri 4. Di sini. Tiban ya. Ya kami. Jadi di sekolah di pondok kami 3 tahun, dari mulai lulus SD
mungkin SMP paket A kelas 1, kelas 1, kelas 1, kelas 3. Paket B. Setelah paket B-nya keluar, bisa melanjutkan ke SMK negeri. Ke sekolah umum lah dalam tanda petik ya. Dari sekolah negeri. Iya. Bukan swasta ke negeri. Bukan swasta. Nah, makanya kejar paket itu setara. Sah paket juga, alhamdulillah anak-anak kami alumni ini sudah ada yang ke Mesir, ke Ma'had Al-Azhar di Mesir. Tahun 2023 kemarin berangkat kurang lebih 6 orang. 6 orang. 6 orang. Al-Azhar. Al-Azhar dari paket, bukan dari sana. Dari reguler ya. Meskipun kami ini ya pondok pesantren baru di samping dengan banyak seniornya kami banyak kekurangan, tapi kami bisa bersaing. Bisa bersaing ke Al-Azhar, ke Yaman. Ya. Nah, tahun ini ke Yaman target 2 orang lagi. Ke Mesir targetnya 4 orang lagi. Sudah dikejar dokumennya dan segala macam. Jadi kami bisa bersaing meskipun izin yang kami dapati pertama itu rumah tahfiz dulu. Ya. Karena syarat pondok pesantren berat sekali, harus punya lahan luas. Karena kami tidak mampu. Nah, itu rumah tahfiz, fokus ke rumah tahfiz. Namun di samping rumah tahfiz itu kami juga ke Nahwu Shorof. Ada baca kitab kuning. Sekarang kitabnya putih. Dulu kitab kuningnya kayak dibiasakan untuk bisa membaca, usahakan bisa baca. Kenapa? Karena nanti ketika dia melanjutkan ke Mesir, ke Yaman, mereka bisa baca. Nah, gitu. Ya. Oke, Pak Ustadz. Sebelum kita lanjutkan kepada pertanyaan lain, sebenarnya kan berhubungan dengan nanti insya Allah akan kita coba bertanya berhubungan dengan segala bentuk operasional nih Pak Ustadz. Jujur apa yang Pak Ustadz lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap membutuhkan. Sebelum itu kita lanjutkan, kita baca-baca dulu komentar yang ada di fanpage kita. Kebetulan pemirsa Surah Minang TV, kami bisa nggak Pak kameramen kita baca juga jika seandainya ada yang di YouTube? Enggak ya. Oke, pemirsa Surah Minang TV. Pertama Kak Ratna Pulo mah. Ya, upkan produk santri, Masya Allah, ya kan? Ya, Kak Ratna jangan lupa share ya ke grup-grup para pejuang-pejuang Islam ya. Insya Allah. Sekali lagi Kak Ratna yang mau beli sabun de santri. Udah promosi, bayar tak ya? Oke, Wahyu Nongsa mau katanya. Lanjut kepada Karatna lagi. Posisi di mana Pak Wahyu? Kayaknya sudah ada DM. Ya, DM. Jangan sampai nggak dikasih kendor Karatna. Lanjut kepada Wahyu. Saya. Oke, up dan terus. Ustadz, seperti apa yang telah kami sampaikan tadi, pemirsa Surah Minang TV, terima kasih kepada pemirsa sekali lagi untuk men-share dan melek, memfollow baik itu akun fanpage maupun akun channel YouTube Surah Minang TV. Ini dalam rangka kita bagaimana pemirsa Surah Minang TV membantu perjuangan daripada saudara-saudara kita yang betul-betul konsen di dalam perjuangan Islam. Dalam artian adalah seperti yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Rifai yang barusan disampaikan dengan mendirikan sebuah yayasan yang disebut dengan Yayasan Al-Anwari Indonesia itu sendiri, yang membina rumah-rumah tahfiz di berbagai tempat, baik itu putra maupun itu putri, dan bisa juga dilanjutkan kepada tingkatan-tingkatan pendidikan umum lainnya yang walaupun pada prinsipnya mengikuti santri-santri dengan berbagai ijazah itu paket A atau paket B itu sendiri. Bahkan seperti kata beliau, beberapa santri alhamdulillah sudah diterima di Al-Azhar Kairo. Masya Allah. Ustadz, sebelum kita berkeliling-keliling melihat berbagai macam produk untuk mensupport daripada kegiatan Al-Anwari Indonesia itu sendiri, jujur
di dalam mendirikan sebuah rumah tahfiz, apalagi sudah mempunyai santri ratusan di berbagai tempat, baik itu putra maupun putri, bahkan santri-santri, kalau menurut informasi daripada redaksi Soro Minang TV, biasanya adalah santri yang berkategori miskin atau kurang mampu, yang Pak Ustadz bantu bagaimana dia tetap mempunyai ilmu, terutama ilmu Al-Quran itu sendiri. Tentu ini membutuhkan sebuah operasional yang cukup luar biasa, baik itu masalah konsumsi mereka, baik itu masalah penggajian orang-orang yang berhikmat di dalam mengajar. Kan nggak mungkin Pak Ustadz sendiri yang turun, kan begitu dalam. Kalaupun iya, tentu sekali-sekali waktu di berbagai tempat nggak mungkin, kan begitu. Pasti kita memilih salah seorang atau dua orang yang akan berhikmat membantu kita. Toh itu pun juga butuh biaya. Bagaimana selama ini Pak Ustadz mencoba mengatasi segala bentuk biaya yang begitu besar di dalam mengoperasionalkan yayasan ini, membentuk rumah tahfiz Quran yang ada di berbagai macam tempat itu? Bismillah, yang pertama, sebagaimana amanah orang tua dulu, waktu itu kalau membuat pesantren, buat untuk orang-orang yang tak mampu. Karena image-nya dulu tahun ketika itu yang memondok itu harus biaya banyak, ratusan betul karena beli ini. Tapi alhamdulillah harus binima. Jadi saya buat pondok awal-awal tuh 2019 itu, dan untuk yang yatim duafa kami tidak memungut biaya. Karena tadi ada beberapa donatur, kemudian kegiatan-kegiatan sosial. Awal-awalnya saya mengajar di Singapura, kemudian dari ada kegiatan Atibun Nabawi, pengobatan Islam yang memang itu diinfak saja untuk operasional yayasan, tidak untuk saya. Betul. Namun terus berkembang, santri sampai sekarang ini 100, hampir 200. Masya Allah. 167 orang. Itu ada beberapa yang berbayar, tapi ketika berbayar pun, misal dia infak, ketika tak infak kami tak tagih. Betul. Kami tak wajibkan. Ini kalau mau silakan. Namun seiring terus berjalan, apalagi ekonomi meroket lagi ya. Betul. Meroket terus katanya. Ya, nah kami ini kan selain ada infak beberapa dari wali santri, ada yang yatim kita buat donasi. Kemudian di samping tadi kami punya ini enak itu ada life skill. Kemudian kita cari juga untuk keperluan mereka, bukan untuk makan. Kalau infak mungkin di orang tua kegiatan. Yang pertama ya tadi kegiatan kecil dulu untuk jual-jual kecil. Kemudian setelah itu kami punya ide kenapa nggak buat sabun. Nah, karena produk-produk yang dipakai oleh orang ini kan yang banyak apa? Ternyata deterjen dan sabun cuci piring. Dari seluruh oke kita liter. Kalau 100 orang 100 liter, Pak. Itu untuk keperluan mereka saja. Tapi ketika dikembangkan, kenapa nggak buat untuk orang umum juga? Betul. Nah, makanya rumah produksi di sini. Di samping juga untuk pemasukan juga untuk yayasan, untuk operasional. Karena kalau saya sebutkan, untuk di Karimun, Belakang Padang, Sekupang, Piayu, dan di sana itu 83 juta. 83 juta. Masya Allah. Isyarah guru, makan, ada Allah hantarkan. Makanya tahun 2004 ini gak usah jadi tangan di bawah. Kita minimal tidak jadi tangan di bawah. Kalau belum bisa jadi tangan di atas, kita jangan tangan di bawah. Makanya zakat-zakat mal yang masuk itu kami buat produktif, bukan konsumtif. Iya, betul. Jadi zakat mal ini kami modalkan untuk beli ini, berbagai macam produk. Nah, kan kita kembangkan. Ternyata disitulah ternyata bergerak saja. Nanti Allah bantu. Kalau kita terus minta saja, satu mental kita peminta. Yang kedua anak-anak tidak punya keahlian. Betul. Yang ketiga zakatnya konsumtif, Pak. Betul. Zakat mah 1 juta ya habis. Tapi kita kembangkan jadi bisa jadi 100 juta. Kalau kita kembangkan. Nah dari itulah kerisauan kami udah bismillah kita kembangkan. 2024 ini kita kembangkan zakat mal yang Ramadan kemarin itu kita kembangkan. Sebenarnya dari yang lama. Bisa dengan opa, dengan sabun, dengan tempe, dengan tahu, dengan produk yang lain. Seperti itu. Oke, pemirsa Soro Minang TV,
akibat dari situasi-situasi yang terjadi di Indonesia, terutama situasi-situasi di bidang ekonomi ya Ustadz ya. Apalagi terjadinya COVID dan segala macam. Roket itu sampai tinggi saya jatuh. Betul. Membuat beberapa donatur pun juga berdampak. Yang selama ini ada yang juga meninggal, yang selama ini cukup concern membantu daripada Al-Anwari Indonesia memimpin yayasan ini bagaimana tetap pondok tahfiz yang terdiri dari berbagai tempat itu tetap bisa berjalan dengan baik itu sendiri. Maka oleh sebab itu mulai beliau berpikir bagaimana nih solusi, kan begitu Ustaz ya. Akhirnya pemirsa Surau Minang TV hadir berbagai macam produk yang ada di atas meja kita sekarang, yang insya Allah ini adalah 100% akan digunakan untuk kegiatan operasional santri-santri tahfiz yang ada di berbagai macam tempat di Kepulauan Riau. Ya, oke pemirsa Surau Minang TV, tentu dalam kesempatan ini All Crew Surau Minang TV juga menghimbau kepada pemirsa semua bagaimana ini menjadi perhatian pemirsa semua terhadap kegiatan Al-Anwari Indonesia ini. Di dalam hal ya kan, ada sebuah ilmu yang akan diterapkan, dalam artian pada prinsipnya kita akan mencoba mengembangkan segala bentuk segala bentuk segala bentuk daripada potensi-potensi tersebut, sehingga bisa membantu daripada kegiatan-kegiatan operasional itu sendiri. Ustadz, secara detail sebelum kita melihat berjalan-jalan dengan Pak Kameramen, menyorot-nyorot sedikit tentang home industry yang menjadi suatu base keahlian Pak Ustadz yang insya Allah juga akan diturunkan kepada para santri. Seperti apa dan produk-produk apa yang lebih detail tentang hal itu Ustadz? Ya, yang pertama tempe nih. Ya. Tempe ini bukan hanya saya yang buat, tapi di Tanjung Balai Karimun pun buat. Ya. Ini kami menghilangkan image tempe itu yang jelek, kecil. Makanya kami buat tempenya higienis. Higienis ada tulisannya ya. Higienis tanpa enak. Diinjak-injak. Tanpa diinjak-injak. Pakainya luar biasa pemirsa. Ya. Nah ini 300 gram. 300 gram. Kami jual Rp5.000. Rp5.000. 300 gram. Ya. Nah ini makan ini tempe ini sehat Pak. Kalau dimakan ini kan baru matang tadi jam 7 pagi. Ya masih hangat 7. nih. Ya masih hangat. Masih hangat nih. Nanti jam 7 besok padatnya. Padat deh. Putih mantap. Ya. Nanti jam 7 malam lagi tidak boleh dimakan mentah begini. Harus digoreng di apa? Iya. Kalau mau sehat. Ini kami membuat ini kan bagaimana tempe ini higienis dan menjadi makan favorit. Sebenarnya tempe ini punya banyak protein yang tinggi kalau dikonsumsi, dibuat dan dikonsumsi dengan benar. Betul. Karena proses pembuatannya tidak higienis, akhirnya banyak masyarakat image tempe itu sepele. Tempe. Padahal tempe yang dibuat higienis ini manfaat luar biasa. Boleh mungkin Dunsana semua, hebat Kota Minang. Ada kami berkiblat kepada Rumah Tempe Indonesia. Rumah RTI Tempe Indonesia. Ya. Dia pelopor tempe higienis. Dan artinya memang betul-betul tidak mengandung kimia-kimia lain ya. Kimia lain, higienis dan betul-betul memang brandingnya itu harganya memang tinggi, tapi itu prosesnya. Karena untuk ke badan sendiri. Betul. Ya buat apa murah tapi ke badan jadi rusak. Betul. Seperti itu tuh tempe. Jadi dikembangkan kepada santri supaya tadi setelah lulus itu mereka punya life skill. Minimal. Berarti ini bagian daripada pengembangan. Skill santri. Bukan buatan saya aja. Anak-anak yang buat. Jadi artinya nanti minimal, bisa dimanfaatkan mereka. Minimal mereka ketika berumah tangga itu buat tempe sendiri bagi tetangga, bagi keluarganya. Bukan berarti harus jadi jualan, betul. Jadi harus jualan tempe. Minimal mereka buat tempe yang betul higienis. Betul. Jadi kalau di tempat-tempat lain kan mungkin kurang higienis, kita buat higienis sendiri. Seperti itu.
Itu tempe. Dan tahu pun buat. Tahu pun kami tahu buat ya, dengan proses yang sama. Dengan proses yang sama. Kemudian yang kedua, sabun. Nah, ini sabun cuci piring. Desantri. Makanya kami Desantri namanya ya. San itu matahari. Oke. Itu tiga matahari. Santrinya bukan A ya, bukan. San ya. San. Matahari tiga matahari itu pertama iman, Islam, ihsan. Punya filosofi. Jadi mengandung santri sebuah itu makna yang luar biasa. Itu matahari, tri itu tiga matahari. Ya, artinya tadi kita kembangkan iman, Islam dan ihsan. Nah, kemudian kenapa kita pilih produk buat seperti ini? Ini adalah sesuatu yang dipakai terus continue. Kalau tempe mungkin kan untuk keperluan dia di rumah. Tapi kalau ini kenapa ingin dikembangkan lebih luas lagi? Karena dipakai oleh semua ibu-ibu, semua rumah tangga. Semua rumah tangga. Dan kami buatnya juga yang pertama memang pertama dia pakai bahan kimiawi, dan ini gliserinnya pakai gliserin nabati, bukan hewani. Bukan. Kalau hewani ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, meskipun sapi itu halal, tapi kalau dia sudah membusuk tulangnya kemudian dibeli gliserin jadi haram. Jadi haram ya. Makanya kita nabati. Ya, betul. Nah, itu buatnya maka agak kemudian untuk cuci piringnya dan deterjennya pun sama. Iya. Nah, kemudian deterjennya juga. Ini deterjen. Deterjen cair. Desantri. Masya Allah. Jadi ini pun digunakan untuk tadi niat awalnya untuk santri. Ya. Misalnya 100 orang santri, 100 orang atau 100 liter. Ya. Tapi kalau dikembangkan bisa banyak. Nah, itu minimal bukan hanya dipakai mereka. Dan beberapa santri juga, insya Allah nanti kami kedepannya akan buat sabun untuk kecantikan dari buah-buahan, pepaya. Nah, ada. Kami pernah buat sabun kemarin dari daun bidara. Namun karena itu agak mahal memang, karena sabun kecantikan. Kalau ini kan sabun cair ini untuk benda. Tapi kalau untuk badan kan harus lebih safety. Betul. Maka kami insya Allah. Berarti ini nggak bisa untuk badan? Nggak bisa untuk badan, deterjen. Untuk baju. Cuci baju. Betul. Kalau ini untuk cuci perabot. Insya Allah nanti kami akan buat sabun untuk kecantikan, tapi untuk batang. Itu wajah. Dari sabun, pepaya. Sabun batang seperti biasa ya. Dari pepaya, kemudian dari minyak zaitun. Jadi dikembangkan, tapi tetap ada namanya, semua sabun itu pakai surfaktan. Nah, surfaktan kimiawi. Jadi meskipun ada semua natural, tapi tetap harus ada surfaktannya. Itu untuk melengketkan semua. Dan semua itu pakai garam, Pak. NaCl. Baik deterjen maupun cuci piring semua pakai garam. Pertama membunuh bakteri. Untuk melengkapkan, yang kedua membuat keset. Itu pakai garam. Jadi kita sedang belajar, bukan jadi tadi santri tahfiz meskipun tak belajar kimiawi, tapi mereka paham apa sih misal tegobetain ini melembutkan kulit. NaCl. Ini kan bukan orang kimia, tapi santri pun bisa. Oh, itu garam ternyata. Pakai garam kan. Namanya beda-beda ya. Jadi bukan minimal mereka ini ketika lulus itu mereka bisa buat untuk keperluan mereka. Masya Allah. Bisa beli sana sini, buat sabun sendiri, buat tempe sendiri, seperti itu. Kalau mungkin salah satu ini makanan opak santri ini kan makanan yang opak. Ini di Padang nih. Ininya bahan dasarnya singkong. Orang Minang mungkin kan. Tapi kan bumbunya kami olah sendiri. Pemirsa, kok teragak kerupuk balado. Bisa sekaligus membantu dengan yang kuah-kuah. Bisa membantu daripada operasional Al-Anwari santri itu kalau sendiri. Kalau ini 2019 memang, karena makanya ada tulisan untuk operasional. Kalau ini besar ke depannya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah. Jadi ibaratnya untuk formulasinya, betul. Mereka memberikan lisensi kepada kami. Jadi lisensi, ada kita lisensi. Masya Allah. Jadi ada bertanggung jawab. Sebelum kita melihat dapur itu juga sedikit teknis penjualan. Betul. Kenapa Ustadz menganggap 2 produk sebelum dikembangkan ke tubuh,
dua produk cuci tangan dan cuci baju ya, Benda itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh rumah tangga yang insya Allah nanti lama-lama akan menjadi besar. Teknis pemasarannya seperti apa, Ustaz? Yang pertama, untuk saya pribadi, saya kan punya sering ngisi majelis taklim. Oh. Tinggal saya ketua pengajian, Bu, kami punya produk sini. Ya. Saya pengajian buat 30. Ya. Satu bulan ini 30, ketika ngisi lagi nggak akan 30. Betul, pasti lebih dari 30. Kali betul. Karena enak produknya, wangi. Misalnya contoh ini. Ya. Abang boleh tengok nih. Seperti di laundry kan. Oh. Ini apa? Pak kameramen, tapi jangan diminum ya. Ini jangan kasih uang ke saya, tapi beli produk saya. Beli keringat saya, beli kreativitas saya. Itu yang orang tua kami ajari. Makanya kami perlahan-lahan dulu mungkin ketika kita belum ada keberanian untuk membuat produk, nah kami tangan di bawah karena tinggal nerima. Betul. Lama-lama kan ini tadi karena COVID, kami harus survive. Ya, kita harus survive. Kami belajar untuk bisnisnya kan perintah Allah juga. Dan sudah Nabi SAW berdagang juga, berdagang. Berdagang insya Allah. Kalau sudah kuat dari segi produksinya, insya Allah kita akan kembangkan ke market. Namun hari ini saja untuk ke komunitas-komunitas saja, kami sudah alhamdulillah. Masya Allah. Setiap bawa satu mobil 30, setengah jam 50, sudah habis Pak. Nah makanya. Karena memang sifatnya masih home industry. Iya, industri. Mudah-mudahan ke depan tentu akan semakin berkembang, bahkan menjadi sebuah pabrik. Amin, gitu ya. Oke, pemirsa Surau Minang TV, supaya jangan pemirsa penasaran, kita mau lihat dulu Pak Kem, bagaimana proses pembuatan berbagai macam produk The Santri ini di bawah Al Anwari yang insya Allah 100% digunakan untuk operasional daripada santri-santri tahfiz yang sudah berjumlah hampir 200 orang lebih kurang ya Ustaz ya. Ya Ustaz, jalan-jalan Ustaz. Siap. Ya. Oke, pemirsa kita jalan-jalan melihat. Nih Ratna mau ikut. Udah ngeborong tempe. Borong tempe. Ibu tempe mau ikut Bu. Tempenya udah malam ya. Oke. Tempenya udah diborong doh. Para ibu-ibu pendukung bagaimana The Santri bisa tempenya diborong. Eksis ini terus. Nanti Bu ditaruhnya jangan ditumpuk gitu ya, diginikan dulu sementum. Nanti besok insya Allah putih semua. Sebentar Ustaz. Sebelum kita ke dalam kita coba dulu menanya kepada teman-teman yang sudah betul-betul sebenarnya pada intinya adalah pemirsa Surau Minang TV, teman-teman kita yang ada sekarang di rumah Pak Ustadz Ahmad Rifai, pada prinsipnya adalah bagaimana membantu segala bentuk yang terjadi atau yang diperjuangkan oleh Al Anwari itu sendiri ya. Jadi teman-teman amal betul Bu. Pinjam sebentar Ustaz. Kalau enggak ini aja lah. Oke, Nirat. Oi. Pemirsa Surau Minang TV, ini salah satu orang yang sangat konsen dengan caranya bagaimana membantu perjuangan mensyiarkan agama Islam sendiri. Sedikit komen nih tentang produk-produk. Ini lam jual mali produk. Oh alah. Serius nggak? Serius wangi. Wangi ya. Sedikit komen Uni terhadap karena Uni sengaja datang ke sini tentu pasti dengan berbagai macam respect lah secara prinsip kepada perjuangan Pak Ustadz itu sendiri. Sedikit komen. Sedikit Jangan komen. Jangan lama-lama. rusak. Apa komen kau? Pertanyaannya apa? Tentang perjuangan produk. Menurut ini membantu sangat perjuangan kami. Ngeborong 70 botol kemarin. 100. 100. 70 deterjen. Ya. Apa ya? Bahasa Minang. Bahasa Minang kan. Kebetulan anak Ambo nyantri sama Ustadz Rifai. Masya Allah. Udah tahun keempat ya Ustadz. Jadi selama ini. Jadi Uni patah-patah bahasa Indonesia gitu. Alah lamu di Batam. Iya. Kau soalnya apa soal mak? Marah lah kan. Jadi anak Ambo menyantri sama Ustadz Rifai di Yayasan Al Anwari. Nah selama ini tak ada produk yang ini, maksudnya
tidak ada santri membuat sabun, obat Betul, segala betul, macam. Nah, pas baru-baru ini kami lihat ada sabun. Nah, ini apa nih Ustadz? Jadi Ustadz menjelaskan, oh mantap ini. Kami pantang nampak barang-barang seperti ini. Kita gaskan gitu kan. lagi ya. Tapi kami coba dulu, kami Ya, beli betul. satu dirijen itu kemarin isinya berapa ya 4 Ustadz? 4 liter. 4 liter itu harganya 50.000 ya dari pondok saya beli. Terus saya coba di rumah, ternyata memang itu hasilnya bagus. Dan kenapa tidak kita pindah ke produk santri? Betul. Kenapa kita harus beli produk-produk yang tanda Betul, kutip dalam kan? tanda kutip. Jangan kita hanya ngomong-ngomong sementara ini ada solusinya. Pindahlah ke solusinya. Kita membeli beramal, kita meng-up kreativitas anak-anak santri. Jadi nanti pas anak-anak tamat dia punya kreativitas sendiri, Insya Allah. bisa mandiri ya, tidak jadi imam masjid aja kata Ustadz gitu. Iya, dak? Setuju dak? Jadi yang belum beli-beli, kebetulan nih SMTP promosikan orang Batam tuh harus pakai des santri. Kemana dicari? Gampang, cari aja Ambo. Kalau nggak tahu cari Pai, cari aja Ambo. Ambo berkeliaran kok di Iya, di Batam. Batam ya. Terkenal. Nomor kok tanya usah kayak SMTV. Ya, ya. Oke, nih. Nah. Sukses ya nih ya. Terima kasih telah Petang tak sukses itu. Mudah-mudahan Iko sukses. Ya, amin. Ya, oke. Oke, pemirsa Suara Minang TV, sedikit komentar daripada Uni Ratna. Pak Ilyas, jangan sampai lupa tag dan sharekan kogo. Sekali go Uni Ratna masuk TV juga. Dulu kita nak podcast tapi tidak jadi lupa. Miskomunikasi ya. Komunikasi. Iya, terima kasih Uni. Share kabinet. Iya. Terima kasih banyak Uni. Iya. Selamat jalan Bu. Mudah-mudahan selamat sampai Batam Center. Terima kasih, Oke. terima kasih. Ya, Terima kasih. ya. Jangan borong tempe nih. Oke, Ustadz, ayo kita Pak Kem kita ke dalam melihat berbagai macam produk dan proses yang dilakukan dari santri-santri Al Anwari itu sendiri di dalam rangka menyokong memberikan sebuah ilmu atau skill tambahan selain dari Hafiz Al-Quran itu sendiri. Oke. Ini ruangan basah, ruangan kering. Ruangan kering untuk pengemasan sabun. Ya. Nah, ini kan ada 2 ruangan itu untuk basah. Basah ini untuk produksi sabun dari mulai peracikan, Betul. diolah. Nah, nanti kalau sudah diolah, nah masuk ke sini baru di pengemasan. Ya. Pengemasan, stiker, QC-nya di sini. Oke. Ada QC-nya. Oh, ini Quality controlnya. Quality control di sini. Masya Allah. Kayak berada di kayak di kawasan industri gitu ya. Nah, ini meskipun ya kita baru buat seperti inilah. Ya. Kalau di Pondok Putri tidak sebanyak ini karena mereka belajar juga kan. Oke. Tadi karena awalnya untuk putri saja, belajar saja untuk keperluan mereka. Tapi ternyata sekarang banyak permintaan, ya udah kami buat agak banyak. Nah ini makanya setelah dari sana, ini hasil setelah diolah nih. Oh. Ini setelah produksi dari sana, seperti ini hasilnya baru dikemas. Oh. Ini seperti ini butuh waktu 24 jam. Dibiarkan dulu Dibiarkan dalam mer, baru dimasukin ke dalam Ke botol-botol botol. sesuai dengan ukuran Ukurannya. masing-masing ya. Setelah dimasukkan ke botol pun tidak langsung ditutup. Dibuka dulu semua sampai besok pagi baru tutup. Karena Pak, dia akan mengandung pertama surfaktan, mengandung fragrance, aroma. Iya. Nah, supaya aromanya tidak terlalu menyengat, Betul. kan, tak bagus juga menyengat kan. Betul. Maka dibiarkan. Dibiarkan seperti ini, besok pagi tutup baru dikasih stiker. Oh. Baru untuk penjualan. Masya Ini Allah. sudah pesanan semua. Udah pesanan nih? 30, 40, 50. Nah, ini di atas ini sudah siap kirim Masya semua. Allah. Bukan hanya untuk keperluan santri saja, tapi untuk pengiriman. Sambil kita bercerita-cerita, ada kesulitan enggak berbau tentang sumber bahan baku? Di Batam ini termasuk tidak bisa dalam banyak. Misal contoh botol. Ya. Ini botol di Batam ini hanya sampai 500 saja. Tak bisa sampai 1000. Makanya insya Allah dalam minggu ini akan datang botol 6000. Kalau sudah di Tangerang. Berarti dari luar Batam. Dari luar Batam. Yang kedua, surfaktan pun di Batam hanya boleh membeli 10 kilo. Iya. Sementara keperluan kami sampai 200 kilo. 1 bulan. Surfaktan. Satu bulan. 1 minggu. Oh, Masya minggu. Allah. Ini sudah habis 270 kilo.
dalam 2 Masya minggu. Allah. Makanya kadang belinya Jakarta, Batam tak sanggup. Iya. Surfaktan ini luar biasa karena bahan utama sabun itu kan surfaktan. Betul. Kemudian tambah- Tentu untuk karena memang di luar Batam seperti pabrik-pabrik besar sabun cukup banyak dan juga membutuhkan hal yang sama ya. Betul. Nah, jadi Pak Kalau yang Ustadz, di Batam yang paling banyak NaCl, garam. Itu banyak sekali. Tapi kalau surfaktan, fragrance, Iya. glycerin itu agak sulit di Batam karena tidak bisa beli banyak kan. Oke, pemirsa, Nah, ini ruangan adalah ini sebenarnya harus pakai alas kaki, Pak. oh Karena ini ruangan sorry. Gak apa pakai alas kaki saja. Masya Allah. Ya. Harusnya pakai sarung tangan ya, cukup tapi safety ya. karena tidak lagi Betul. produksi. Oh, tidak lagi produksi. Nah, tidak basah, ini udah ada kering. Nah, tak masalah. Ya, Tapi ya. ruangan ini kalau ketika produksi pakai sepatu, Ya. pakai sarung tangan, Ya, betul. nah pakai masker. Tapi karena tidak produksi tak masalah lah. Tak masalah, Nah, ya. lantainya pun udah kering, tak masalah kita masuk. Oke. Nah. Jadi ini air itu harus didiamkan dulu, tidak langsung karena kan air Batam ini mengandung Betul. Favorit ya. Favorit. Ya. Maka didiamkan. Nanti pengolahan di sini. Pengolahan di sini diaduk, kemudian didiamkan 24 jam sampai berubah seperti ini. Kali ini kan meja multifungsi. Ini proses tahu di sini biar airnya. Ini satu rumus dan satu ilmu. Ya. Tempe itu musuhnya sabun. Kalau tempe tahu terkena percikan sabun, ya, itu akan rusak. betul. Tapi kami satukan, sahabatkan. Masya Allah. Kenapa? Karena proses tempe ini kan kalau sudah lama dia akan bau tak sedap, Ya. maka bisa dihilangkan dengan sabun. Tapi tadi dijadikan sahabat. Iya. Bagaimana sahabatnya? Proses tempe di sebelah sana, di ruang sana. Untuk mesinnya. Oh, ada mesin ya? Ada mesin ini. Jadi mesinnya kan masih manual. Ya. Ini ya berarti ya? Dari sini ke sini tempe Ya. tahu. Ya. Nah, ini tempe sudah jadi, ini pemasakannya. Ini tempe yang ini udah mulai padat. Nah, udah padat. Karena udah mulai dingin ya? Udah dingin. Nah, seperti ini. Ini mejanya meja khusus tempe. Itu meja khusus serbaguna tahu di sana, cetak tahu di sana. Nah, kalau di sini hanya untuk mengolah sabun saja. Olah karena kasih air kan? Ya, betul. Nah, mungkin air di sana. Udah beres, bawa ke sana. Didiamkan 24 jam. Kalau proses tempe segini aja cukup. Nah, di sini raginya, alatnya, semuanya kita pakai masker, ada videonya nanti. Kami sudah buat. Ada, jadi betul-betul higienis. Ini pun stainless, Pak. Ya. Tidak mengandung karat ya? Nah, karat. Yang kedua tidak pakai kayu. Ya. Karena alas ini harus betul-betul steril tadi. Kalau kayu segala macamnya. Ini pun stainless ininya. Untuk gilingannya. Kami coba untuk belajar perlahan meskipun tidak 100% higienis. Nah, seperti tempe. Nah, tempe ini satu ini 300 gram. Satu ini 300 gram, kami jual Rp5.000 yang pesan. Rp5.000 yang besar. Nah, seperti ini yang pesan. Oke, pemirsa Soro Minang TV, ruang basah. Ini adalah rumah produksi daripada home industry Al-Anwari Indonesia. Dan sudah ada PIRT-nya, izin rumah tangga. Jadi tidak ilegal. Tidak ilegal. PIRT tempe ada, PIRT untuk opak ada, PIRT untuk sabun ada semua. Jadi pemirsa Soro Minang TV, secara prinsip ini adalah merupakan bagian daripada kebutuhan sehari-hari. Kalaupun mungkin kita belum bisa membantu para pejuang Islam, dalam hal ini Al-Anwari salah satunya, dengan tenaga, dengan pemikiran, atau bahkan dengan uang tunai, paling tidak kita coba membantu membeli produk-produk yang dilakukan atau yang dibuat oleh para santri sedemikian rupa dengan tetap menjaga higienisnya. Yang insya Allah produk-produk tersebut adalah sebuah produk yang biasa dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan itu sendiri. Oke, pemirsa Soro Minang TV, tentu sekali lagi kami di Komplek Maseba Gading Mas Blok A5 nomor 36 dan 37 ya. Blok A5 nomor 36 dan 37. Ini
home industrinya di sini. Home industri Dan sini di setiap pesantren-pesantren juga dibuat juga ada seperti ini. Masya Allah. Dan itu Pak Ustadz ngontrol aja lagi Ngontrol kan. aja. Jadi anak-anak yang sudah punya skill untuk itu. Nah, misal di Karimun, Ya. ada nomor teleponnya Karimun. Ya. Kalau beli di Karimun silakan beli. Sama seperti ini juga. Jadi Masya setiap pesantren itu kami punya rumah produksi. Karena ini dekat rumah saya gampang kontrolnya ya di Ya. sini. Untuk pemesanan yang banyak di sini. Masya Tapi kalau Allah. untuk tiap-tiap pondok ya untuk keperluan yang Kebutuhan. ya 10 kilo. Ya. Kalau untuk 50 kilo ya di sinilah. Ya. Luar biasa. Insya Allah perjuangan ini Allah ridhoi. Amin. Dan Allah berikan kemudahan-kemudahan di masa yang akan datang hendaknya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, tentu kami sebagai salah satu media yang cukup concern membantu para UMKM, kalau kami istilahkan, para home industry. Tentu inilah yang bisa kami lakukan Terima kasih. di dalam rangka bagaimana mensukseskan segala bentuk perjuangan daripada para pejuang-pejuang UMKM tersebut. Salah satunya adalah Yayasan Al-Anwari Indonesia. Dari ruangan produksi, rumah produksi Yayasan Al-Anwari Indonesia, berbagai macam produk dapat kami laporkan. Terima kasih kepada pemirsa semua yang telah memberikan komentar dan men-like, men-subscribe, dan memfollow akun-akun fanpage Suara Minang TV dan akun channel YouTube Suara Minang TV. Pak Ustadz, terima kasih banyak telah mengajak kami untuk berbincang-bincang, juga menambah ilmu. Mudah-mudahan mempunyai suatu dampak positif terhadap kita semua dan khususnya kepada Al-Anwari itu sendiri. Demikian pemirsa Suara Minang TV dari Perumahan Maseba Gading Mas Blok A5 nomor 36 dan 37 kami laporkan. Kami tutup liputan khusus kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.